Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari Tensura volume ke-11. Nah, bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya. Cerita kali ini akan berfokus pada kejadian Chloe dan Hinata yang kemarin datang ke masa lalu. Awal cerita dimulai panel Hinata dan Chloe. Setelah Hinata dan Chloe ditelan cahaya, waktu itu Hinata berpikir dia sudah di akhirat, karena Hinata sedang berada di hamparan luas yang tidak ada apa-apa. Setelah itu Hinata termenung. Lalu Hinata teringat masa lalunya sebelum terisekai. Hinata pernah melakukan dosa besar, yaitu dosa membunuh orang tuanya. Ceritanya begini, awalnya kehidupan Hinata itu sangat bahagia, tapi kemudian perusahaan ayah Hinata itu bangkrut, yang akhirnya membuat dampak buruk pada keluarga Hinata. Ayah Hinata pun menjadi pejudi dan pecandu narkoba. Ibu Hinata pun menjadi fanatik agama. Inilah yang membuat Hinata tega membunuh kedua orang tuanya. Oke, lanjut ke cerita. Saat itu Hinata terlelap meratapi masa lalunya. Tapi saat Hinata tenggelam dalam keputusasaannya, ketika itu Hinata mendengar teriakan Chloe. Chloe pun terus-terusan memanggil Hinata. Lalu Hinata menghampiri suara itu. Seketika Hinata pun beralih ke dimensi lain. Chloe lah yang menarik Hinata dari dimensi itu. Chloe berkata, jika ia sebelumnya tidak menuju ke arah suara Chloe, Hinata akan bakal tersegel di Infinity Prison, skill milik Chloe. Di sini Hinata sangat terkejut, sampai tidak bisa berkata-kata apalagi. Chloe pun langsung menjelaskan situasinya saat ini. Chloe berkata, mereka saat ini sedang ada di Roberion di masa lalu. Chloe pun mempunyai kemampuan time travel atau perjalanan waktu. Chloe menerangkan bahwa ia sudah pernah beberapa kali menjalani perjalanan waktu, makanya Chloe tidak terlalu terkejut. Chloe melakukan time travel demi menyelamatkan Rimuru. Ceritanya begini, di timeline Chloe itu Rimuru sudah mati. Jadi saat ketika mengajar anak-anak di Ingracia dan ketika perjalanan pulang ke Tempest, Rimuru tidak bertarung dengan Hinata. Bahkan Valmut juga tidak menginvasi Tempest. Hubungan Yuki dan Rimuru pun juga terjalin sangat harmonis. Istilah nama Demon Lord Rimuru pun tidak ada, karena Rimuru tidak membantai Valmut. Bahkan Tempest diakui sebagai negara oleh Dewan Barat. Pokoknya Rimuru itu hidup damai di timeline ini, atau timeline Chloe. Tapi setelah puluhan tahun berlalu, Kekaisaran Timur mulai menginvasi negara-negara barat. Dan tibalah peperangan gelombang pertama yang dilakukan oleh Kekaisaran Timur melawan negara-negara barat yang sudah bersatu. Rimuru pun membantu peperangan itu, walau saat itu Chloe sudah melarang Rimuru untuk memasuki medan perang. Namun Rimuru berkata, ia tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Rimuru pun memasuki medan perang, disinilah Rimuru mati. Kekuatan Rimuru tidak sama seperti menjadi Demon Lord. Kematian Rimuru ini membuat Veldora sangat marah, sampai-sampai Infinity Prison yang menyegel Veldora pun hancur. Veldora mengamuk dan membunuh semua yang ada di hadapannya. Kekaisaran Timur pun langsung kabur dari medan perang. Tapi walaupun Kekaisaran Timur sudah mati, tapi amukan Veldora terus berlanjut. Dan jika amukan Veldora itu terus dibiarkan, wilayah barat bakal jadi debu. Chloe, Hinata, dan Ruminas pun dan orang-orang kuat bersatu untuk melawan Veldora. Di tengah-tengah pertarungan, Hinata dibunuh oleh seseorang misterius. Dan entah apa yang terjadi, Chloe kembali ke masa lalu sebelum kematian Hinata. Jadi Chloe menyadari kunci aktifnya kekuatan time travel adalah kematian dari Hinata. Setelah mendengar perkataan Chloe, Hinata pun mempercayai perkataan Chloe. Chloe berkata, pada timeline travel kali ini Chloe bersyukur bahwa karena Rimuru masih hidup. Karena pada setiap kembalinya ke masa lalu, Rimuru pasti mati di hadapannya. Hinata dan Chloe pun mengikuti alur timeline kali ini. Namun Hinata dan Chloe sangat berhati-hati karena sedikit saja membuat kesalahan, masa depan pun akan berubah. Setelah itu, Chloe menemui Ruminas, karena Chloe tahu sebentar lagi Veldora akan menyerang wilayah Ruminas. Singkat cerita, Hinata dan Chloe pun bertemu Ruminas dan memberikan peringatan kepada Ruminas tentang kematian Hinata dan kedatangan Veldora, yang untuk menghancurkan negara demi menghilangkan kegabutan dari Veldora. Ruminas awalnya tidak percaya akan perkataan Chloe, tapi Ruminas juga tidak bisa mengabaikan peringatan dari Chloe. Dan jika Ruminas diam saja dan melihat Hinata dan Veldora menghancurkan negaranya, maka ia akan sangat terpukul. Jadi untuk saat ini Ruminas mempercayai perkataan Chloe. Ruminas pun memberikan tempat tinggal untuk Chloe sembari menunggu Veldora. Beberapa hari kemudian datanglah Veldora. Veldora mengamuk meratakan wilayah Ruminas untuk menghilangkan kegabutannya. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa.
setelah bertarung dengan Ruminas, mood Veldora pun mulai membaik. Veldora pun pergi. Nah, setelah itu Ruminas melihat kebenaran dari perkataan Chloe. Ruminas sangat berterima kasih karena rakyatnya bisa aman dari amukan Veldora. Ruminas pun mendukung penuh timeline Chloe saat ini. Sejauh ini, time travel masih berjalan sesuai seharusnya. Chloe pun melanjutkan perjalanan waktunya. Chloe mengatakan, sesudah insiden Veldora, Chloe pun akan menjadi seorang pahlawan terpilih yang nantinya akan menyegel Veldora di Infinity Prison. Tapi Chloe menerangkan Chloe tidak akan menjadi pahlawan terpilih yang dikenal banyak orang. Di sini Hinata memberi nama kepada Chloe dengan nama Chronoa agar tidak ada yang tahu kalau pahlawan itu adalah Chloe. Jadi intinya seperti ini, nama itu adalah nama samaran. Namun ketika itu, setelah Hinata memberikan nama Chronoa, skill unik Hinata berpindah ke Chloe. Skill Chloe juga mulai mempunyai kesadaran sendiri. Skill Chloe ini seakan-akan hidup. Skill inilah yang diberi nama Chronoa oleh Hinata. Skill Chloe ini mulai mengamuk di tubuh Chloe, tapi Chloe dapat mengendalikannya dengan mudah. Hari demi hari pun telah berlalu. Chloe pun menjadi seorang pahlawan terpilih. Tapi Chloe merasa kalau Chloe tidak mempunyai waktu lama lagi. Soalnya akan ada orang yang mereinkarnasinya dirinya di masa depan nanti. Jadi nantinya Chloe bakal tereinkarnasi setelah Sisu direinkarnasi. Tapi yang mereinkarnasi itu bukanlah Leon. Chloe pun mengambil langkah awal agar time travel kali ini berjalan ketika ia tereinkarnasi di masa depan nanti. Waktu itu jiwa Hinata dimasukkan ke dalam tubuh Chloe. Jadi nantinya jika Chloe sudah tereinkarnasi, Hinata lah yang akan meneruskan time travel kali ini. Jadi Hinata dan Chloe saat ini itu berada dalam satu tubuh. Jadi mirip-mirip seperti Raphael dan Rimuru. Singkat cerita, Chloe dan Hinata yang dalam satu tubuh itu menemui Veldora untuk menyegelnya di Infinity Prison. Chloe dengan bantuan Hinata yang ada di dalam tubuhnya bertarung melawan Veldora. Pertarungan ini pun berjalan sangat sengit dan bisa dibilang seimbang. Tapi di pertarungan ini, Veldora penasaran akan wajah dari Chloe karena tertutup oleh topeng. Veldora pun berfokus menyerang untuk mengintip wajah dari Chloe. Dan ketika Veldora berhasil mengintip wajah Chloe, Veldora pun langsung terpana akan kecantikan Chloe. Veldora pun menjadi lengah. Chloe pun langsung memanfaatkan momentum itu. Alhasil Veldora berhasil disegel. Setelah berhasil menyegel Veldora, jiwa Chloe pun menghilang dari tubuhnya. Mulai dari saat ini, Hinata lah yang melanjutkan time travel kali ini. Jadi Hinata itu menguasai tubuh Chloe saat ini. Hinata melanjutkan time travel seperti instruksi Chloe yang sebelum menghilang. Yaitu Hinata harus pergi ke Castilion untuk menyelamatkan Sisu dan memberikan topeng kepada Sisu. Singkat cerita, Hinata dengan tubuh Sisu menyerang Castilion dan berhasil menyelamatkan Sisu. Di situ, Hinata memberikan topeng kepada Sisu. Setelah Hinata menyelamatkan Sisu, Hinata buru-buru menemui Ruminas karena kesadaran Hinata mulai diambil alih oleh skill Chloe bernama Chronoa. Atau dengan kata lain, Hinata tidak bisa mengendalikan skill Chronoa yang ada di dalam tubuh Chloe, seperti Chloe mengendalikan Chronoa. Singkat cerita, Hinata pun menemui Ruminas. Lalu Ruminas menyegel tubuh dari Chloe beserta jiwa Hinata di dalam sebuah peti, dan peti inilah yang dicuri oleh Yuki. Itulah penjelasan mengenai time travel dari Chloe. Nah, jadi intinya gini. Saat Chloe dan Hinata menghilang tiba-tiba saat melawan Granbell, saat itulah sebenarnya Chloe dan Hinata pergi ke masa lalu. Oke, lanjut ceritanya ke masa Rimuru yang sekarang. Cerita berpindah ke pertarungan Granbell melawan 3 Demon Lord. Saat itu, amarah Ruminas sangat menjadi karena Granbell telah membunuh Hinata. Ruminas bersumpah ia akan membunuh Granbell dengan cara yang sangat menyakitkan. Gejolak amarah Ruminas ini mengevolusi skill unik milik Ruminas dari skill nafsu menjadi ultimate skill Full King Asmodeus. Ruminas dan Granbell bersiap bertarung, namun terlebih dahulu ada sebuah ledakan di tempat pertarungan. Dari ledakan itu muncullah cewek yang mirip seperti Chloe. Di balik asap ledakan juga ada Yuki bersama dengan Lapes dan Voidman. Melihat ini semua, Ruminas bilang Yuki sangatlah bodoh karena telah membangkitkan mesin pembunuh. Tatapan Yuki tertuju pada Granbell. Yuki tidak menyangka kenapa pahlawan terpilih itu tidak mau menuruti perintahnya. Bahkan ketika Yuki membuka peti itu, pahlawan itu melepaskan sendiri segel yang telah mengekangnya. Granbell pun tersenyum jahat.
Rempel berkata ia hanya memanfaatkan Yuki untuk mencuri peti Luminas. Rempel mengetahui makhluk apa yang ada di peti itu. Dan sekarang makhluk itu sudah bangkit. Rempel bilang baik Demolord maupun pahlawan semuanya sudah tamat. Karena semuanya bakal dibantai oleh Kronoa. Di sini Kronoa yang sudah bangkit langsung menyerang Rimuru. Rimuru berniat menahan serangan Kronoa memakai skill Uriel. Tapi Raphael menyarankan Rimuru lebih baik menghindarinya. Soalnya serangan Kronoa sangat kuat. Tidak ada jaminan skill King Uriel bisa menahannya. Rimuru pun menghindarinya. Lalu Rimuru sudah menghindar sesuai instruksi dengan Raphael, tapi tetap saja serangan Chloe sedikit mengenai Rimuru. Karena saking cepatnya serangan Kronoa. Selanjutnya, Kronoa menyerang Yuki dan Leon. Ketika itu, Leon terkena serangan dari Kronoa. Karena Kronoa menyerang secara tiba-tiba. Leon pun sedikit terluka parah, sedangkan Yuki tidak terlalu parah. Yuki Laplace Voltman segera kabur setelah melihat amukan dari Kronoa. Di situ Rimuru meminta bantuan dari Veldora untuk menangani Kronoa. Rimuru memanggil Veldora dengan skill Summon Dragon Veldora. Veldora pun muncul di hadapan Rimuru. Seperti biasa, Veldora muncul dengan gaya yang elegan. Rimuru meminta Veldora untuk menahan Kronoa untuk sementara waktu, sedangkan Rimuru ia akan mengobati Leon terlebih dahulu. Ketika Veldora melihat musuhnya, Veldora sedikit kaget. Ternyata lawannya adalah pahlawan yang menyegelnya dulu. Veldora pun tersenyum. Soalnya ia mendapatkan kesempatan balas dendam untuk kekalahannya dulu. Namun terlebih dahulu, Veldora menguji kecantikan dari Kronoa. Karena pada pertarungan sebelumnya, Veldora hanya melihat sekilas saja. Karena waktu itu musuhnya memakai topeng. Sekarang Kronoa sudah tidak memakai topeng lagi. Jadi rasa penasaran Veldora pun telah hilang. Dengan begitu, Veldora bisa fokus melawan musuhnya. Di sisi lain, Rimuru terus mengobati Leon yang terluka. Di sini Leon berkata kepada Rimuru agar tidak memikirkan dirinya. Leon bilang sebaiknya Rimuru membantu Veldora. Leon tidak yakin bahwa Veldora bisa menangani Kronoa sendirian. Rimuru pun menjadi bingung antara membantu Leon atau membantu Veldora. Tapi di tengah kebingungan itu, Ifrit juga datang. Rimuru memerintahkan Ifrit untuk menyembuhkan Leon, sedangkan Rimuru langsung OTW membantu Veldora. Nah, bagaimanakah pertarungan epik antara Rimuru dan Veldora melawan Kronoa? Nantikan pada video yang selanjutnya. Oke, itu saja dari kami. Salam Ara Anime.